Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Bapak Asep Rizal Hoirudin MPD, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Salma Fauziah dengan NIM 12120900153. Perwakilan dari kelompok 10 akan memimpin acara diskusi kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu penyampaian materi dari kelompok 10 oleh Saudari Nurul Qadariyah, Rifa Sakin, dan saya sendiri Salma Fauziah, yang akan membahas wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Susunan acara pada diskusi kita kali ini adalah yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah penyampaian materi, di mana materi ini akan disampaikan oleh kami bertiga. Untuk materi yang pertama yaitu materi pengertian wawasan Nusantara, pengertian geopolitik dan teori-teori geopolitik yang akan disampaikan oleh Rifa Sakin. Kemudian materi yang kedua adalah materi kedudukan, fungsi dan tujuan, serta asas dan hakikat wawasan Nusantara yang akan disampaikan oleh Saudari Nurul Qadariyah. Kemudian materi selanjutnya adalah materi dasar hukum dan peran wawasan Nusantara yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Kemudian acara selanjutnya yaitu penutupan. Untuk mengawali pada acara kali ini, kita buka acara diskusi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Mari kita simak materi kali ini. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Rifa Sakin. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Sakin Puspita. Saya di sini akan membahas tentang pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Jadi wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Sedangkan etimologis wawasan menurut beberapa pendapat sebagai berikut. Menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam-ragam. Menurut Garis Besar Haluan Negara 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, menurut kelompok kerja wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi TAP MPR yang dibuatlah Lembahnas tahun 1999, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah. Pendapat-pendapat tersebut secara sederhana, wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional, Indonesia pada hakikatnya merupakan perwujudan dari Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Selain itu juga wawasan Nusantara merupakan percerminan dari kepentingan yang sama.
tujuan yang sama, terpeliharanya persatuan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah Indonesia. Dengan kata lain, sebagai wawasan nasionalnya, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menangani permasalahan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengertian geopolitik. Geopolitik atau geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani, politeia. Poli artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dan teia artinya urusan. Di Indonesia, geopolitik juga disebut dengan wawasan Nusantara. Geopolitik mencakup praktik analis, persyaratan, perkiraan, dan pemakaian kekuatan politik terhadap suatu wilayah. Menurut istilah, geopolitik adalah ilmu tentang faktor geografi terhadap ketenegaraan, atau dengan kata lain, pengertian geopolitik sebagai kebijakan negara atau bangsa sesuai dengan posisi geografisnya. Ada juga yang mengatakan bahwa geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakan dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Istilah geopolitik pertama kali diartikan oleh Frederick Ratzel sebagai ilmu bumi political geography, yang kemudian diperluas oleh Rudolf Kjellén menjadi geographical politik. Teori-teori geopolitik. Yang pertama, teori geopolitik Friedrich Ratzel. Pokok-pokok teori disebut teori ruang, menyebutkan bahwa pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme atau makhluk hidup yang memerlukan ruang hidup atau Lebensraum cukup agar dapat tumbuh dengan subur melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati. Kekuatan suatu negara harus mampu mewadahi pertumbuhannya. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam, di mana hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup. Apabila ruang hidup negara sudah tidak dapat memenuhi keperluan, ruang itu dapat diperluas dengan mengubah batas-batas negara baik secara damai maupun melalui jalan kekerasan atau perang. Selanjutnya, teori geopolitik Rudolf Kjellén. Pokok-pokok teori Kjellén dengan tegas menyatakan bahwa negara dalam sudut pandang geopolitik adalah suatu organisme hidup. Selanjutnya, teori geopolitik menurut Sir Walter Raleigh dan Alfred Tyrmand. Pokok teori kedua ahli tersebut menganut konsep kekuatan maritim dan mencetuskan wawasan bahari, yaitu kekuatan di lautan. Selanjutnya, teori geopolitik menurut William Mitchell, Albert Savesky, Guillaume Douhet, dan John Frederick Charles Fuller. Keempat ahli geopolitik ini melahirkan teori wawasan dirgantara, yaitu kekuatan di udara. Yang terakhir, teori menurut geopolitik Sir Halford Mackinder. Pokok teori Mackinder menganut konsep kekuatan darat dan mencetuskan wawasan benua. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nurul Qadariyah. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Di mana materi yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama adalah kedudukan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.
Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara berkedudukan menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Yang kedua yaitu fungsi. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, ataupun berbangsa. Yang ketiga yaitu tujuan. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat. Nasionalisme yang tinggi di segala bidang demi tercapainya tujuan nasional tersebut merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. Materi selanjutnya yaitu mengenai asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa terhadap kesepakatan bersama. Nah, jika asas wawasan Nusantara diabaikan, maka komponen pembentuk kesepakatan bersama akan dilanggar. Nah, hal tersebut berarti akan tercerai berainya bangsa dan negara Indonesia. Adapun asas dari wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kepentingan yang sama, yang kedua keadilan, ketiga kejujuran, keempat solidaritas, kelima kerjasama, keenam kesetiaan. Materi selanjutnya yaitu mengenai hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Kita memandang bahwa bangsa Indonesia dengan Nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi, hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara adalah sesuatu yang diwujudkan dengan menyatakan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Itulah materi pembahasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Dasar Hukum Wawasan Nusantara. Dasar Hukum Wawasan Nusantara diterima sebagai konsepsi politik kewarganegaraan yang tercantum dalam dasar-dasar hukum antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu TAP MPR nomor 4/MPR/1973 pada tanggal 22 Maret 1973. Yang kedua, TAP MPR nomor 4/1978/22/Maret/1978 tentang GBHN. Yang ketiga, TAP MPR nomor 2/MPR/12/Maret/1983. Peran wawasan Nusantara. Dalam kehidupan nasional, wawasan Nusantara dikembangkan peranannya untuk yang pertama, mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras segenap aspek kehidupan nasional. Yang kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab atau pemanfaatan lingkungannya. Maksudnya adalah peranan ini berkaitan dengan adanya hubungan yang erat dan saling terkait dan ketergantungan antara bangsa dengan ruang hidupnya.
Oleh karena itu, pemanfaatan lingkungan harus bertanggung jawab. Bila tidak, maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya akan merugikan bangsa itu sendiri. Dan yang terakhir adalah menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. Maksudnya adalah kepentingan nasional menjadi dasar hubungan antara bangsa. Apabila satu bangsa, kepentingan nasionalnya sejalan atau paralel dengan kepentingan nasional bangsa lain, maka kedua bangsa itu akan mudah terjalin hubungan persahabatannya, merentang hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dari kelompok kami, karena sesungguhnya kebaikan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang dapat kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.